Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrotun Nakia dari kelas 1C Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan metode ortogonal terhadap suatu contoh kasus. Di sini ada kasusnya. Dari suatu percobaan, pengaruh populasi benih dengan interval yang sama, T1 sama dengan 25, T2 sama dengan 50, T3 sama dengan 75, T4 sama dengan 100, T5 sama dengan 125, dan T6 sama dengan 150. Terhadap produksi padi menurut RAK, data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel 6.4, produksi padi, hasil percobaan pengaruh populasi benih. Untuk menentukan jumlah dari masing-masing kelompok, T1 di sini mendapatkan hasil 20,496. Nah, nilai ini didapat dari kelompok 1-4 dijumlahkan semuanya, maka didapat hasil 20,496. Kemudian, untuk menentukan jumlah rata-rata, 20,496 dibagi 4. 4 itu dari jumlah kelompok, maka jumlah kelompok dari tiap-tiap kelompok itu dibagi 4. Hasilnya 5,124, 5,070, dan lainnya. Bisa dilihat di sini ya. Kemudian, untuk menentukan hasil dari tiap-tiap kelompok, kelompok 1 semuanya dijumlahkan. Dan ini hasilnya, semuanya seperti itu dan sampai seterusnya. Prosedur MOP. Dari daftar koefisien ortogonal polinomial, pada lampiran 7, ambil himpunan koefisien kontras ber-dB tunggal yang diperlukan seperti tabel 6.5. Nih. Hitung JK masing-masing kontras ber-dB tunggal atau bagi masing-masing ortogonal polinomial sebagai berikut. Di sini ada rumusnya. JKL sama dengan TL kuadrat per RT C1 kuadrat. Jadi TL itu sama dengan C1 TPT. Sehingga untuk contoh ini diperoleh JK1 sama dengan JK linier min 5. Min 5 dilihat dari tabel ini, linier min 5 dikali jumlah semua kelompok 20,496 ditambah min 3 dikali 20,281 ditambah min 1 dikali 21,217 ditambah min 1 plus 1 dikali 19,391 ditambah plus 3 dikali 18,832 ditambah plus 5 dikali 18,813 dan seterusnya sama seperti itu. Langkah selanjutnya dikuadratkan per 4. 4 itu dari jumlah kelompok, 70 itu nilai linear yang ini, dan mendapatkan hasil 0,7060,035. Dan untuk JK2, JK kuadratik pun sama dan yang lainnya sama, tetapi cuma beda nilai nilainya. Kuadratik itu 84 dan hasilnya 0,074,405. Dan untuk JK3, JK kubik, nilai kubiknya itu 180 dan hasilnya 0,113,301. Untuk JK4, JK kuartik, nilai kuartik itu 28 dan hasilnya 0,090,630. Untuk JK5, JK kuantik, nilai kuantiknya itu 252. Hasilnya 0,159,960. Selanjutnya uji F. Oleh karena sumbu kontras di atas ber-dB tunggal, maka F dihitung sebagai berikut.
Ini rumusnya. FL sama dengan JKL per KT galat. Untuk melihat KT galat bisa dilihat di tabel ini. KT galat F1 sama dengan JK1 per KTG. JK1 jumlah dari sini. KT galat maksud saya JK1 per KT galat sama dengan 0,760,035 per 0,110,558 dan hasilnya 6,87. Untuk F2 pun sama caranya seperti yang di atas ya. JK2 0,074,405, KTG-nya 0,110,558 dan hasilnya 0,67. Dengan cara yang sama diperoleh F3 sama dengan 1,02, F4 sama dengan 0,82, F5 sama dengan 1,45. Jika nilai-nilai F ini dibandingkan dengan F 0,05, kurung buka 1,15, kurung tutup sama dengan 4,54, dan F 0,01, kurung buka 1,15, kurung tutup sama dengan 8,68, maka hanya F1 yang lebih besar dari F 0,05. Ini berarti bahwa hanya derajat polinomial pertama linear yang nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi padi dan takaran benih berkaitan secara linear nyata. Kemudian, hitung JK sisa residual yang merangkum polinomial yang minimal berderajat 2 tingkat di atas derajat polinomial yang nyata. Untuk contoh di atas, JK sisa terdiri dari JK3 ditambah JK4 ditambah JK5. Hasilnya ini 363,891. Sehingga KT sisa sama dengan JK sisa per V sisa sama dengan 0,363,891 per 3. Hasilnya ini 0,121,297. Dan untuk F sisa, KT sisa per KTG, KT galat 0,121,297 per 0,110 per 558. Hasilnya 1 per 10. Hasil ansira menurut uji MOP ini tertera pada tabel 6.6. Bisa dilihat di sini. Dari hasil ansira ini terlihat bahwa meskipun dari ANOVA baku, perlakuan ini berpengaruh tidak nyata. Uji lanjutan menurut MOP dapat menunjukkan adanya hubungan linear nyata antara populasi benih dan produksi kedelai. Selanjutnya, untuk percobaan yang mempunyai ulangan tidak sama, prosedurnya dapat dilihat pada Gomez & Gomez tahun 1980. Nah, untuk mencari F hitung, example atau contoh linear 1 dan galat 15. Nah, bisa dilihat di sini. 1 dan galatnya 15. Hasilnya 4,54. Itu untuk 5%-nya dan 1%-nya pun sama.
Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.